Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Apa kabar teman-teman semuanya? Makasih yang masih mampir ke YouTube Syifa Kennedy. Dan salam kenal bagi teman-teman semua yang baru nemu YouTube Syifa Kennedy. Syifa Kennedy itu bikin banyak video, ada berbagai playlist juga, hampir 150 video kayaknya. Jadi bagi teman-teman yang baru nemu, silahkan kepoin video-video Syifa. Semoga sedikit atau banyak bermanfaat bagi teman-teman yang nonton semuanya. Tonton videonya, jangan lupa like dulu videonya, cuma 1 detik kok. Terus jangan lupa subscribe yang belum subscribe, biar teman-teman dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Jadi video kali ini Syifa kayak pengen sharing ke teman-teman semuanya yang mungkin menghadapi masalah serupa dengan Syifa di sini ya. Ternyata udah 4 bulanan lebih di rumah aja, melakukan kegiatan di rumah aja. Kayaknya aktivitas itu kebanyakan adalah makan, kebanyakan adalah tidur, sedikit aktivitas yang bisa dilakukan di luar rumah. Karena aku orangnya sedikit extrovert ya, jadi kalau bisa tuh sebenarnya suka di luar juga. Sehingga ketika 4 bulan ini libur di rumah aja, sebenarnya sih nyaman, tapi masa kasihan sama diri ini. Kenapa? Karena makan tuh ya, yang biasa kalau jadi anak kos waktu itu makannya bisa 1 kali atau cuma 2 kali dalam 1 hari, kalau di rumah itu bisa 4-5 kali. Bayangin, mungkin teman-teman di sini juga ada merasakan hal yang sama. Kenapa kalau di rumah, apalagi udah ketemu makanan emak gitu ya, masakan orang tua kita tuh bisa serakus itu kalau makan gitu ya. Maksudnya serakus itu dalam artian bisa berulang-ulang kali, dan itu pun bisa nambuh ya. Jadi kayak kita makan siang nih, yang biasanya kita udah cukup makan siang kalau jadi anak kos ya, apalagi kalau catering porsi segini lah ya, tapi kalau di rumah tuh bisa nambah berkali-kali gitu. Jadi lumayan stres juga dengan perilaku aku yang kayak gitu kan. Sehingga ternyata ketika aku cek kemarin, bayangin 2 minggu yang lalu itu sekitar 56. Yang biasanya berat aku tuh cuma 51 atau 52. 4 kilo, lumayan ya. Kestresan itu bertambah karena perilaku olahraga aku yang kemarin itu cukup kurang, juga tidur nggak teratur, sehingga udah muncul nih masalah juga di wajah, kayak beruntusan, kulit kering, ini mata panda. Jadi aku merasa kadang hidup aku tuh akhir-akhir ini kurang sehat. Nah, akhirnya aku carilah di Google ya, gimana sebenarnya tubuh dengan kebiasaan yang kayak gini. Ditambah lagi kalau di rumah tuh aku lebih suka prefer itu makanan-makanan yang berminyak, makanan-makanan yang pedas gitu kan. Nah, aku berpikir apakah aku perlu melakukan yang namanya detox tubuh ya, membuang racun-racun mungkin yang ada di tubuh aku. Ternyata tuh hasil searchingan aku tuh seperti ini. Setiap hari tubuh kita itu terpapar oleh racun, baik dari luar maupun di dalam tubuh. Kayak misalnya kita bisa dapat racun dari makanan yang kita makan, ataupun sisa-sisa hasil metabolisme atau fungsi yang dilakukan tubuh kita. Nah, maka dari itu detoksifikasi atau pengeluaran racun ini sebenarnya perlu untuk membuat tubuh itu beristirahat sebentar, membersihkan dirinya. Kayak gitulah ya istilahnya ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sebenarnya caranya? Yang pertama adalah mungkin dengan menjalani puasa. Nah, puasa ini kan kita berarti tidak makan, tidak minum selama beberapa jam. Nah, waktu inilah yang kita bisa gunakan untuk membuat tubuh kita oke, slow down dulu, jangan rush dulu, aku mau istirahat sebentar ya gitu. Jangan dikasih aneh-aneh dulu nih ke tubuh gitu. Yang kedua bisa kayak minum banyak air putih. Nah, ini sebenarnya juga kadang kekurangan aku sih, yang harusnya kita minum air putih 8 gelas misalnya per hari, kalau aku tuh masih kurang seperti itu. Jadi aku harus meningkatkan kerutinan minum air putih itu menjadi PR aku. Terus sebenarnya bisa dilakukan dengan kegiatan yang bisa mengeluarkan keringat ya, tentu aja kayak olahraga ya. Olahraga nggak perlu yang terlalu berat-berat, maksudnya nggak harus kayak angkat beban segala macam, enggak. Bisa kita lakukan di rumah yang setidaknya 30 menit cukup lah ya. Terus juga yang paling aku ingin hindari adalah konsumsi gula. Badan aku bisa naik juga itu karena penggunaan aku makan nasi ya, yang menjadi sumber gula juga lumayan banyak gitu. Jadi kalau aku tuh orangnya memang suka makan nasi gitu. Jadi kalau nggak makan nasi berarti itu nggak makan. Kalau aku suka makan yang manis-manis gitu kan, suka makan kue yang manis-manis misalnya.
Nah, itu juga menjadi pengaruh. Jadi untuk ke depan, salah satu cara untuk membuat tubuh aku lebih sehat adalah mengurangi konsumsi gula. Terus cukup tidur. Nah, ini juga diperlukan untuk teman-teman semua, apalagi udah nggak punya banyak kegiatan di luar ya, kayak sebelum masa pandemi ini teman-teman seharusnya punya cukup waktu untuk tidur gitu, untuk istirahat gitu. Nah, salah satu yang juga aku temukan adalah suatu produk. Nah, produk ini adalah produk minuman yang mempunyai kandungan serat yang tinggi, yang tentunya bagus untuk detoksifikasi tubuh juga. Namanya adalah Savola. Ini dia, aku tunjukin aja ke teman-teman. Ini namanya Savola Shake Fit Shake and Drink. Ini juga salah satu yang aku temukan dari pencarian aku dalam usaha untuk membuat badan aku lebih sehat dan metabolisme aku juga lebih bagus gitu. Kenapa aku percaya gitu ya setelah melihat review-review dari orang-orang yang pakai Savola? Yang kedua, dia itu sudah halal. Nah, ini sangat penting bagi terutama yang beragama muslim seperti aku ya. Jadi ini udah halal LPPOM MUI, terus juga udah BPOM. Jadi BPOM approved. Jadi Savola ini adalah minuman ya, bukan obat, tapi dia adalah minuman yang mengandung serat yang tinggi. Biar teman-teman lebih paham, kita belajar dulu yuk untuk kandungan apa saja sih yang ada di minuman Savola ini. Pertama ada spirulina, di mana ini merupakan tanaman ganggang yang berpigmen hijau kebiruan yang mengandung vitamin B1, B2, B3, dan juga mineral yang bagus sebagai sumber antioksidan, di mana melindungi tubuh dari radikal bebas serta meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin teman-teman juga pada tahu, selain bisa dikonsumsi, spirulina ini juga biasa digunakan untuk produk masker. Yang kedua ada inulin, di mana inulin ini merupakan jenis karbohidrat yang mengandung serat yang bisa mencegah sembelit dan menjaga kesehatan saluran cerna secara keseluruhan. Biasanya inulin ini juga banyak ditemukan pada produk susu. Teman-teman bisa kepoin lebih lanjutnya ya. Yang ketiga ada psyllium husk. Nah, ini merupakan tanaman yang mengandung serat tinggi, di mana serat larutnya itu 60-70% dan serat tidak larut alami yang berfungsi sebagai laksatif itu sebanyak 30-40%. Manfaat dari psyllium husk ini yaitu memberikan perasaan kenyang sehingga akan mengurangi keinginan untuk makan gitu ya. Yang kedua, untuk membantu meningkatkan ekskresi lemak dan kolesterol di feses saat kita BAB, sehingga itu juga membantu menurunkan kadar kolesterol. Yang keempat adalah ekstrak buah dan sayuran. Nah, tentunya kaya akan vitamin dan mineral serta bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, kandungan dari Savola ini adalah wheatgrass, yaitu rumput gandum, di mana rumput gandum ini mengandung klorofil, asam amino, vitamin, mineral yang juga bagus sebagai antioksidan dan membantu menurunkan berat badan. Yang terakhir, yang keenam adalah daun lotus. Sebenarnya daun lotus ini juga udah terkenal ya untuk pengobatan tradisional Cina. Tapi sebenarnya kenapa? Karena daun lotus ini mengandung antioksidan yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, meredakan nyeri menstruasi, serta mengatasi jerawat. Di sini aku udah coba 7 hari karena tujuan aku sebenarnya untuk menjaga kesehatan tubuh aja. Aku minumnya 1 saset per hari. Tapi bagi teman-teman yang emang concern untuk menurunkan berat badan, itu direkomendasikan 2 kali minumnya dalam sehari. Jadi Savola ini sebenarnya bisa untuk menyehatkan lah saluran pencernaan ya, karena memang dari ingredientsnya itu yang alami, terdiri dari ekstrak buah dan sayuran juga. Tentunya juga bisa membantu mendetoksifikasi tubuh, terus bisa mengontrol berat badan, itu kan yang kamu mau mungkin yang nonton video ini. Terus juga bisa menurunkan kolesterol jahat. Ini adalah salah satu ikhtiar yang aku lakukan. Sebenarnya hari pertama mengkonsumsi Savola ini aku agak kaget karena warnanya itu kayak kehijauan gitu. Aku berpikir ini kayaknya pasti rasa sayur nih, ini pahit nih kayaknya. Walaupun aku suka sayur ya, tapi kalau di jus gitu aku juga agak mikir minumnya gitu ya. Nggak sekuat itu minum yang jus sayur gitu kan. Warnanya tuh kehijauan, mirip kayak brokoli gitu. Tapi pas aku coba rasanya tuh nggak pahit sama sekali. Ada kayak rasa manis sedikit gitu, tapi bukan kayak manis gula ya, kayak manis sedikit. Cara bikinnya cukup mudah. Sebentar aku mau demoin sekalian ke teman-teman. Di sini yang belum aku buka, di sini yang udah aku buka. Aku udah minum 7. Jadi ini hari ke-8 aku minumnya. Ini kita campur jangan sama air panas, tapi sama air biasa, atau kalau kamu prefer air dingin boleh sama air dingin gitu. Dimasukkan ke 200 ml atau 250 ml air sesuai kesukaan kalian. Jadi di sini udah ada gelasnya. Aku tuangin nih, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak bubuknya warna hijau gitu juga. Terus ini aku kasih
Cukup lah ya segini ya. Sebenarnya ini bisa diaduk kayak biasa, tapi karena aku pakai yang tutup botol, aku biasanya dikocok-kocok kayak gini karena namanya shake and drink. Shake, 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 shake. Sebenarnya ini praktis, bisa dibawa kemana-mana juga. Terus coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, manis, seger. Selama aku udah minum Savola ini kurang lebih 1 minggu, aku ngerasain beberapa perbedaan sih asli. Penampilan wajah atau kulit ya. Jadi dulu tuh kan kemarin ada sempat kayak urutusan juga. Terus aku kayak mulai perbaiki dari skincare aku mulai rutin minum air putih. Dan dengan ini aku nggak tahu, tapi aku rasa metabolisme aku juga semakin bagus gitu kan. Di sini tuh udah mulai udah mulai bagus gitu, nggak ada kelihatan terlalu bekasnya lagi. Tapi ya kalau aku lihat kan kalau dari komposisinya tuh ada serat, buah dan sayuran, itu kan bagus juga ya untuk rehidrasi dari kulit. Mungkin saja ini salah satu manfaat dari Savola yang aku rasakan. Dari berat badan, nah selain aku tuh ngerasa badan aku tuh lebih energetik, ringan aja gitu, asik ya. Entah aku karena udah terhipnotis dengan sugesti kalau Savola ini bisa bikin metabolisme aku jadi bagus, tubuh aku jadi lebih sehat. Terus kayak ngerasa kalau badan aku tuh ringan, kayak sehat aja gitu. Nah ternyata 2 minggu lalu kan aku nimbang 56 ya, turun dong 1,5 kilo, serius. Jadi selain ikhtiar ya dengan makan nggak terlalu banyak, terus aku lebih banyakin serat gitu ya, dan ditambah Savola ini, alhamdulillah turun 1,5 kilo. Semangat untuk kedepannya aku bisa kembali lagi ke 52 kilo kalau bisa ya. Semoga. Ini kan baru aku coba 7 harian ya, baru sampai 1 minggu. Kita masih ada nih satu ini kan. Satu ini tuh kan ada 14, aku kan ada 2 ya, kemarin aku udah minum 7. Berarti masih ada kesempatan dalam 2 mingguan lagi aku masih bisa konsumsi ini. Kita lihat perkembangannya nanti ya guys. Jadi sebenarnya sih jujur, sebentar aku mau minum dulu. Bismillah. Jujur sebenarnya tujuan aku tuh awalnya bukan untuk asli diet gitu, tapi kayak pengen membuat badan aku lebih sehat gitu. Terus istilahnya mendetoks badan gitu kan. Pencernaan juga bagus, juga lancar gitu. Tapi bonus, alhamdulillah turun 1,5 kg dalam 1,5 mingguan atau 2 mingguan ya. Karena kan aku terakhir 2 minggu yang lalu timbang berat badan. Jadi kayak makin semangat lagi hidup yang lebih sehat, kurangi makan gula. Aku akan lebih semangat lagi minum air putih, konsumsi Savola sebagai minuman sehat aku. Terus kedepannya aku juga bakal merubah pola makan, dan itu sih yang penting, pola hidup sehatnya lebih aku tingkatkan dan aku pertahankan seperti itu. Jadi mungkin itu aja review dari aku untuk teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang masih ragu, tetapi ada beberapa poin yang bisa aku simpulkan sama teman-teman semua. Yang pertama, untuk keamanan dari BPOM-nya udah approve, terus juga halal MUI, terus juga tidak menimbulkan efek samping seperti keringat berlebih, efek samping kayak pusing kayak gitu, enggak. Terus rasanya juga enak, mudah dikonsumsi, mudah dibawa kemana-mana, efisien, praktis. Bisa cek websitenya di description box. Aku juga tulis Instagramnya di sini. Teman-teman bisa kepoin, bisa ngeliat juga review-review dari teman-teman lainnya. Dan ya, menurut aku ini adalah salah satu ikhtiar teman-teman kalau berniat untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga berat badan, ataupun bahkan berikhtiar untuk menurunkan berat badan. Makasih ya teman-teman semuanya. Silahkan komen di bawah untuk pertanyaan. Dan jangan lupa share link video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat bagi mereka. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.